Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Kurang bersemangat, shalom. Haleluya, berapa banyak yang rindu berjumpa dengan Tuhan pada sore hari ini. Boleh berikan tanganmu tinggi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita satukan hati kita tunduk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan sepanjang sore hari ini Tuhan. Kami datang ke tempat ini Tuhan bukan karena kekuatan kami ya Tuhan Yesus, namun karena Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang mengingatkan kami datang ke tempat ini Tuhan. Karena kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang besar seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau sertai Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Dan juga kami mau berdoa Tuhan buat jiwa-jiwa yang sedang menuju ke tempat ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau tibakan ke tempat ini dengan selamat ya Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami bersama-sama memuji menyembah-Mu di tempat ini Tuhan, kami merasakan adalah hadirat Tuhan yang luar biasa Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang telah hadir pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan lawatan-Mu memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga kami dihubahkan Tuhan dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, kami pulang tidak sama seperti kami datang Tuhan. Kami beroleh kemenangan daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan pada saat ini. Yang kesusahan pada saat ini Engkau kuatkan ya Tuhan. Dan juga Tuhan yang terikat Engkau lepaskan ya Tuhan Yesus. Sertai Tuhan gereja-Mu Tuhan, tempat kudus-Mu ini Tuhan. Baik alat yang kami pakai Tuhan, alat musik Tuhan, listrik, dan gedung ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga dari lantai 1 hingga lantai 8 Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memulai ibadah bersama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak engkau yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik buat kita semua? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Bukti karya-Mu nyata, dari hari ke hari. Besar cinta-Mu Tuhan, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi Kau angkat sakit kami Tuhan, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yang percaya Tuhan teramat dahsyat, sorakan haleluya. Dengan imanmu katakan dari awal, bukti karya Tuhan nyata, bukti karya-Mu nyata. Amin. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu Tuhan, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi Kau angkat Tuhan Yesus, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, Kau baik Tuhan, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus
sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Boleh bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Tuhan Yesus sungguh baik. Nyatakan Tuhan sangat baik, teramat baik. Amin. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Lebih sungguh katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Kau baik Tuhan, teramat baik. Kau dahsyat Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Sorak-sorai katakan haleluya. 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 Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus itu sungguh baik buat Anda. Yes. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Sebab tiada yang lain Tuhan kami bawa kepadamu ya Tuhan. Ke tempat ini kami membawa persembahan yang terbaik Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Oh, kami bawa kepadamu Tuhan Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan katakan Bapak Ibu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan,
syukurku melalui pujian. Ya Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesus. Terimalah Tuhan korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah kami bawa Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesus. Terimalah Tuhan persembahan kami, Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita sembah Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Kami berikan hidup kami, ya Tuhan. Kami berikan segalanya kepadamu, ya Tuhan. Oh ya dadabas, ya dadabas, mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oh ya dadabas, ya dadabas. Oh Tuhan Yesus, kami berikan yang terbaik Tuhan bagimu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau setia bagi kami. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Engkau Allah yang tak pernah terlambat menolong setiap kami. Oh ya
Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Kau Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Oh haleluya, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bapak Ibu saja katakan layak. Layaklah segala sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi kami agungkan Kau Tuhan Yesus. Layaklah Kau Tuhan, layaklah sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak Kita beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi beri yang terbaik untuk Tuhan. Oh haleluya, haleluya.
ini ya Tuhan, kami datang ke altar-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, untuk deklarasi doa kami ya Tuhan. Kiranya kami mempercayakan dan menyerahkan bangsa kami yang kami cintai Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan memanjatkan perlindungan-Mu dan keselamatan untuk bangsa kami dan negara kami ya Bapa. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan Kau curahkan ya Bapa untuk para pemimpin bangsa kami ya Bapa. Kiranya Tuhan juga menganugerahkan kesejahteraan dan keamanan bagi bangsa kami Indonesia ya Bapa. Sehingga bangsa kami akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan ya Bapa, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Bapa. Berkati ya Tuhan, berkati bangsa kami, bangsa Indonesia ini ya Bapa, menjadi terang yang Kau beri ya Bapa. Terang ajaib Tuhan melingkupi Indonesia ya Bapa, dan menjadi berkat yang luar biasa yang bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu yang ikut ambil bagian dalam misi-misi-Mu ya Bapa. Kiranya kerukunan ya Bapa Kau curahkan, kedamaian Kau curahkan, yang terutama keunikian ya Bapa. Biarlah setiap gereja dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus yang kuat ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, berkati juga pemimpin-pemimpin gereja kami, Bapak Niko, Bapak Erba Pangyonan, Bapak Edi, juga ya Bapa asosiat pastor kami, Bapak Jansen Lase dan Bapak Joshua. Kiranya ya Bapa Kau berkati juga gembala kami ada di tempat ini, Bapak Andrew Tobing ya Bapa. Rahmat-Mu selalu tercurah untuk mereka, hikmat-Mu dari surga Kau curahkan buat mereka ya Bapa. Perlindungan-Mu dari tempat maha tinggi selalu melingkupi mereka ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, perlindungan-Mu yang sempurna selalu menjaga keluarga mereka, memberkati setiap pekerjaan mereka ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk membukakan tingkap-tingkap langit ya Bapa, dan mencurahkan berkat berlimpah-limpah ya Bapa. Bapa, kami percaya ya Bapa, setiap anak-Mu akan dibawa naik dan bukan turun ya Bapa. Dan kami percaya Kau akan membawa kami keluar dari masa kesulitan ini ya Bapa, karena Kau berjalan bersama kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa memohon pertolongan dan berkat-Mu atas pembangunan rumah yang Sumatera Resort ya Bapa, rumah-Mu ya Bapa. Kiranya Kau mencukupi semua ya Bapa kebutuhan untuk persiapkan rumah-Mu ya Bapa. Kami percaya 90 miliar akan Kau kirimkan buat rumah-Mu ya Bapa, melalui donatur-donatur yang Kau sediakan ya Bapa. Kau kirimkan ya Bapa, dan kami percaya ya Bapa, rumah persembahan ini akan selesai pada waktu yang Kau tentukan ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, kiranya untuk penyelesaian 10 rumah doa, 7 ikonis sesuai dengan Alkitab dan chapel ya Bapa. Kiranya Tuhan juga turut ikut campur tangan ya Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat ini ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang akan mau menyampaikan isi hati-Mu melalui firman-firman yang akan ditabur ya Bapa. Biarlah visi dan misi-Mu, hikmat marifat yang daripada-Mu, yang dari surga ya Bapa, tercurah untuk hamba-Mu Bapak Gusman Sudibyo ya Bapa, sehingga firman yang ditabur itu jatuh di tanah yang subur dan berbuah lebat ya Bapa, sehingga kami membawa bekal yang terbaik daripada-Mu, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama lagi, karena kami membawa berkas-berkas-Mu yang ajaib ya Bapa. Kami percaya dari firman yang ditabur akan terjadi ya Bapa kesembuhan, kelepasan
kepuasan, Amin. kedamaian, keunikian, semuanya Engkau sediakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami siap ya Bapa mengangkat doa kami. Kiranya Engkau materaikan doa-doa kami ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini. Ada berapa banyak Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Haleluya. Apakah ada yang baru pertama kali hadir Bapak Ibu Saudara? Kita semua ada jemaat yang setia, amin. Haleluya. Di minggu-minggu ke depan, mari kita bersama-sama membawa rekan-rekan, membawa keluarga kita bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak engkau percaya bahwa Tuhan itu sungguh kuat dan luar biasa dahsyat? Boleh lambaikan kedua tanganmu tinggi. Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita puji Tuhan dengan semangat yang baru yang dikasih oleh Tuhan. Kau gunung batuku ya Tuhan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, benar ya Tuhan. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dari awal katakan pujian ini. Sebab Tuhan gunung batu dan keselamatan kita. Yang percaya katakan amin. Dari awal bersama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan Kau menjamin hidupku. Dengan iman katakan bersama. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam. Boleh lambaikan kedua tangan bersama. Walau badai namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Bersama Bapak Ibu, Kau Tuhan yang betapa dahsyat Tuhan kita. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, Tuhan yang benar. Musik memuji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Walau
walau badai menerpa, namun Tuhan beserta kita, semua lancar. Katakan bersama, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, amin Tuhan, namun tangan-Mu Tuhan menangkanku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya janji-Mu, amin. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dengan imanmu sekali lagi, Kau Tuhan yang benar, dahulu sekarang selamanya janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan Engkau Tuhan yang benar, Engkaulah Tuhan yang benar. Sorak-sorai yang lebih dahsyat, katakan haleluya, 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 haleluya. Sebelum duduk katakan Tuhan kita itu luar biasa dahsyat. Yes, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan dalam setiap kita menjadi kekuatan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yes. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bahwa kami terus bersama-Mu ya Tuhan. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Mari imani pujian ini bersama. Bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau mengusap air mataku, Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cintakan lebih dari semua.
dekat kepadamu Tuhan. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dalam menemukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu, bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Haleluya. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih ya Bapa. Di sore menjelang malam ini ya Bapa, kami bersyukur kami kembali menaikkan doa pujian dan penyembahan kami. Karena kami mau ya Tuhan, api kudusnya Tuhan tetap menyala di dalam kehidupan kami, yang akan memberikan kuasa, yang akan memberikan kekuatan, dan juga yang akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa.
Bawa kami semua ya Bapa dalam satu pengertian. Api kudus-Mu, api rohani-Mu, itu menunjukkan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami juga rindu agar hadirat-Mu tetap setiap saat hadir di tempat ini ya Bapa. Engkau berkati penggembalaan gereja lokal setempat. Engkau memberkati seluruh jemaat yang hadir, memberkati seluruh donatur yang ada, dan juga memberkati seluruh pengerjaan. Bawa dan pimpin kami untuk berjalan dalam kemuliaan nama-Mu. Berkati gembala setempat, Bapak Dr. Andrew Tobing beserta Ibu, seluruh keluarga besar mereka, Pak Edward, Pak Porang, dan seluruh tim support yang ada di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Seluruh pengerja-Mu, seluruh WL singer, pemain musik, guru sekolah minggu, para pendoa syafaat, multimedia operator, tidak terkecuali siapapun ya Bapa. Bawa dan peluk mereka di dalam pelukan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau berjalan bersama-sama dengan mereka. Terpujilah nama-Mu, berkati jemaat yang hadir pada hari ini dan jemaat yang biasa hadir. Berkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, profesi apapun, agar mereka selalu berjalan dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Urapi mulut hati dan pikiran kami semua. Siapkan hati kami untuk menerima taburan-taburan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang sangat sederhana ini, agar setiap perkataan yang keluar mulut hamba-Mu adalah merupakan firman Tuhan yang menjamah, memberikan energi, memberikan kekuatan, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom, apa kabar semuanya jemaat sore? Luar biasa. Terima kasih, silakan duduk. Baik, pada kebaktian sore ini, pesan yang akan saya sampaikan tidak berbeda. Ya, oke. Sesuai dengan visi dan misi gereja kita untuk bulan ini, topik yang diberikan adalah tetap menjaga agar api Tuhan itu hidup. Api Tuhan dalam hal ini adalah sebuah metafora yang menunjukkan bahwa api sebenarnya menggambarkan apa? Hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan. Katakan amin. Nah, ayat bacaan yang akan kita baca bersama adalah yang diambil dari, sebentar ya, ini dan lari. Bentar ya. Inilah kalau iPad ya, jadi lari dia. Oke, saya lihat dari situ aja nggak apa-apa. Nah, dari kitab Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Nah, mungkin Anda sudah pernah membaca tentang ayat ini, tetapi izinkan saya menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bagaimana pentingnya hadirat Tuhan. Oh, sorry. Ya, sebentar ya. Izinkan saya sebentar saja. Oke. Sebentar ya, ada sedikit. Oke. Nah, yang pertama adalah Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Demikian bunyinya. Saya bacakan. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan biarkan apa? Padam. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi,
bahwa Imamat 6:12 sampai 13 ini sebenarnya berbicara tentang beberapa hal. Pertama, pentingnya api rohani tetap menyala. Api rohani ini artinya apa Bapak Ibu? Arti rohani artinya korban bakaran itu harus tetap menyala. Itu menurut perjanjian lama. Kemudian ayat ini juga menunjukkan tanggung jawab imam. Dan yang ketiga, suatu simbolisme kehadiran Tuhan dan fungsi mezbah dan komitmen harian menjaga hubungan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingat di tahun 2018, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Asian Games. Itu tentang pesta olahraga. Dan kalau Anda masih ingat, obor api itu tetap dijaga mulai hari pertama sampai selesai Asian Games. Dan malah sumber api itu diambil dari sumbernya dari India. Kemudian dibawa secara estafet, dan yang saya mengerti juga dibawa dengan naik pesawat udara. Nah perhatikan, api olahraga saja mereka jaga sebegitu serius supaya tidak padam. Apa tujuannya? Katanya untuk menjaga semangat olahraga tersebut. Kalau pesta olahraga dilakukan demikian, apalagi seperti yang tertera di dalam Imamat 6 ayat 12 sampai 13, yaitu api Tuhan itu dijaga oleh imam menurut perjanjian lama. Nah, saya nggak tahu kenapa iPad saya begini ya. Oke, yang kedua yang kita lihat adalah peranan imam menurut perjanjian lama ya. Kita masih berkutak-katik di perjanjian lama. Imam dalam hal ini menurut perjanjian lama itu adalah keturunan Lewi. Kedua, tugas imam membakar korban bakaran seperti yang tadi. Kemudian imam juga mempunyai tugas lainnya, sampingan. Yang arti katanya imam juga menjadi perantara antara Tuhan dan umatnya. Dan yang berikutnya mengajar dan menjelaskan tentang hukum. Karena tugas imam pada saat itu juga bertugas untuk memberi pelajaran tentang hukum-hukum Allah pada saat itu. Yang berikutnya menjaga mezbah dan memberkati. Nah itu perjanjian lama Bapak Ibu. Korban bakaran itu juga menurut perjanjian lama. Artinya Bapak Ibu, pada saat ini ketika kita dalam perjanjian baru, itu bukannya tidak berlaku, tetap berlaku, tapi hanya sebagai tuntunan bagi kita untuk mengerti sebenarnya apa itu imam di dalam perjanjian lama. Nah kita move ke dalam pengertian imam di dalam perjanjian baru. Mari sama-sama baca 1 Petrus 2 ayat 9 ya. 2, 1. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan dan masuk kepada terangnya yang ajaib. Apa maksudnya Bapak Ibu? Artinya kita semua, Anda dan saya sedang berada di dalam perjanjian baru dan kita sebagai imamat yang rajani. Yang mengerti katakan amin. Bolehkah yang merasa dirinya adalah imamat rajani angkat tangan? Orang-orang pucat. Baik, puji Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah imam yang dipilih oleh Tuhan, sehingga dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, you are chosen. Anda terpilih, akan terpilih. Bukan Anda yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih Anda. Kenapa? Karena ya Anda itu bangsa yang kudus, umat kepercayaan Allah sendiri, dan tugasnya apa Bapak Ibu? Kita diberikan tugas memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Amin, amin. Sudah mengerti ya? Perjanjian lama, imam tugasnya apa? Kemudian perjanjian baru, itu adalah tugas kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Di dalam perjanjian lama, korban bakaran tersebut itu sudah selesai. Karena Tuhan
adalah korban anak domba yang paling sempurna, yang dia sudah lakukan tugasnya untuk membebaskan Anda dan saya. Bisa dimengerti ya sampai detik ini ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita sampai kepada korban bakaran, imam di dalam perjanjian baru memiliki tugas yang berbeda. Apakah tugasnya? Tugasnya adalah memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Nah, janganlah Anda merasa Anda tidak pantas menjadi seorang imamat yang rajani. Kenapa? Karena Anda dan saya lebih dari emas dan permata. Amin. Mari kita naik kemudian. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu. Amin. Yang percaya dan mau menjadi imam yang rajani, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik, sesudah saya berikan penjelasan tentang fungsi imam, kita masuk ke dalam satu topik lagi yang merupakan komponen dari ayat bacaan kita tadi. Bahwa korban bakaran di dalam Imamat 6:12-13 itu memiliki beberapa tujuan. Pertama, itu adalah tanda penebusan dosa pada waktu perjanjian lama. Kemudian simbol komitmen, kemudian persembahan, dan kemudian hadirat Tuhan, dan yang terakhir adalah kesetiaan. Itu fungsi korban bakaran pada saat itu. Nah, ada 5 jenis korban bakaran seperti yang tertulis dalam kitab Imamat. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau lebih mengerti tentang imam, korban bakaran dan sebagainya, pelajari dalam kitab Imamat. Jadi ada 5 jenis korban bakaran menurut kitab Imamat. Yang pertama, korban bakaran itu sendiri, Imamat 1. Kemudian korban sajian, Imamat 2. Korban keselamatan, Imamat 3. Korban penghapusan dosa, Imamat keempat. Dan korban penebus masalah, itu di dalam Imamat 5 dan 6. Next. Komponen yang ketiga adalah tentang api. Apa sih simbol api bagi kepercayaan orang Kristen? Api itu menunjukkan hadirat Tuhan. Amin. Dan api juga adalah kuasa dari Tuhan itu sendiri. Sehingga pada perjanjian baru, api atau di dalam perjanjian baru, bahwa simbol dari Roh Kudus itu sendiri dalam metafora juga berbentuk api. Yang mengerti katakan amin. Artinya Bapak Ibu, kalau kita tetap menjaga api rohani dalam diri kita, berarti kita menjaga Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Apa sih Roh Kudus? Saya sudah pernah jelaskan di sini. Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri dalam bentuk roh yang ada dalam diri Anda dan saya. Jadi kalau Anda mendukakan Roh Kudus, maka Anda mendukakan Tuhan itu sendiri. Atau dengan kata lain, saya berikan contoh yang ekstrim.
Kalau Anda mengaku sebagai umat percaya, lahir baru lagi, tetapi pekerjaan Anda lakukan itu mendukakan Roh Kudus. Misalnya, berdosa, merokok, berbuat zina, menipu sana sini, itu mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Tuhan ada dalam diri Anda dan Anda melakukan dosa. Itulah kira-kira contoh yang ekstrim ya. Oke, saya lanjutkan. Di dalam kitab Mazmur 51 ayat 13 ada seorang raja Israel dan kita semua tahu siapa dia, Raja Daud. Raja Daud berbuat dosa dan sengaja saya pilih contoh Raja Daud karena kadang-kadang saya juga terganggu mendengar beberapa komentar dari orang-orang percaya. Oh, Raja Daud saja diberkati oleh Tuhan. Betul. Tetapi ingat, apa yang dilakukan oleh Raja Daud itu diketahui oleh Tuhan, tapi belum tentu Tuhan berkenan. Amin. Kita sering melihat banyak orang, ya, orang percaya, mungkin orang kaya, yang semakin hari semakin kaya, tapi kita tahu bahwa orang ini tidak benar. Kita sering bertanya-tanya, loh, Tuhan kok nggak adil ya? Orang yang sedemikian tetap diberkati, sedangkan kita semua orang yang takut akan Tuhan, hidupnya biasa-biasa saja. Seberapa sering Anda memiliki pendapat demikian? Nah, saya mau beritahukan kepada Anda, Raja Salomo juga demikian. Raja Salomo adalah seorang raja yang memiliki istri dan gundik yang begitu banyak, 1000 orang. Satu orang saja sudah sibuk banget, apalagi 1000 orang. Betul? Nah, di sini kita harus hati-hati. Tuhan mengiyakan suatu dosa yang dilakukan oleh Salomo. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Amin. Orang tua kita, Bapak Ibu, sorry ya, dalam orang tua, maksud orang tua kita benar-benaran, kadang-kadang dia melihat apa yang kita lakukan, mungkin dia tidak setuju. Betul? Tapi karena anak. Kadang-kadang, ya, dia seperti tutup mata sebelah, tapi dalam hatinya sakit, dia tidak berkenan akan apa yang kita lakukan. Apalagi Bapa di surga. Raja Daud juga orang yang demikian, ya. Dia sadar bahwa dosa yang dilakukannya itu mendatangkan dosa. Nah, kalau Anda baca di dalam cerita tentang Raja Daud, anaknya, hasil selingkuhnya dengan Batseba itu mati. Sin is still sin. Dosa adalah tetap dosa. Nggak ada dosa putih, dosa hitam. Nggak ada, apa namanya tuh? Bohong putih, apa namanya bohong? White lie dan black lie. Nggak ada. Semua kalau bohong, dosa. Nah, Raja Daud, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, Tuhan mengirimkan Nabi Nathan menegur Raja Daud. Nah, saya mau beritahu kepada Anda, kadang-kadang kita ditegur Tuhan melalui orang lain. Mungkin paman Anda, mungkin teman satu bangku Anda, mungkin juga gembala Anda, mungkin juga pemimpin Anda. Anda harus sadar, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menegur Anda. Amin. Dan sebaliknya, Tuhan juga bisa memakai siapa saja untuk memberkati Anda, bahkan musuh Anda. Yusuf, dia menjadi orang kedua di Mesir. Dan kita tahu, Mesir itu konotasinya negatif. Tapi dia diberkati. Kenapa? Karena roh Tuhan atau hadirat Tuhan, api rohani Tuhan ada di dalam diri Yusuf. Sehingga kalau kita baca di Alkitab, Yusuf tidak pernah komplain akan hal-hal yang dihadapinya di dalam proses kehidupannya. Nah, ketika Nabi Nathan menegur Raja Daud, Raja Daud sedih sekali. Hal yang pertama dan satu-satunya yang dia lakukan adalah dia berdoa dan demikian bunyi firman-Nya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Roh yang kudus, itu roh kudus itu sendiri, itu menunjukkan apa? Roh Tuhan. Tuhan, kamu boleh lakukan apa saja, tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Kenapa? Kalau roh Tuhan itu ditarik oleh oleh Tuhan, hadirat Tuhan itu nggak ada dalam kehidupan Raja Daud.
dia sadar dia bukanlah apa-apa. Sehingga dalam khotbah pada sore hari ini, saya tekankan api Tuhan itu merujuk kepada hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Penting sekali kita mempertahankan hadirat Tuhan di dalam kehidupan Anda, di dalam pelayanan Anda, di dalam pekerjaan Anda, di dalam keluarga Anda. Siapa saja, apa saja, jangan biarkan tanpa hadirnya hadirat Tuhan. Yang percaya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, berbicara tentang hadirat Tuhan, saya akan bahas tentang beberapa poin. Yang pertama, apa sih atau bagaimana karakteristik hadirat Tuhan itu sendiri? Pertama, di mana saja hadirat Tuhan ada, sepanjang Anda memohon, sepanjang Anda meminta hadirat Tuhan itu hadir. Kedua, pribadi. Hadirat Tuhan itu selalu dinikmati secara pribadi karena Anda memintanya. Nah, kalau Anda masih ingat di dalam kitab Kejadian 3 ayat 8, itu cerita tentang Adam dan Hawa. Ketika mereka berjalan di kebun mereka pada awal mulanya, Tuhan hadir. Tuhan hadir, hadirat Tuhan hadir mencari mereka. Tetapi mereka takut, mereka bersembunyi. Jadi hadirat Tuhan itu bersifat pribadi, juga praktis, kudus, kasih, dan ketaatan. Kalau ada hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan Anda, maka saya percaya diri Anda dipenuhi oleh kasihnya Tuhan. Amin. Artinya begini, kalau Anda berbicara kepada seseorang, hamba Tuhan ataupun sesama pekerja, setiap ngomong belum selesai ngomong marah dia. Ya, tetapi kalau Anda bertemu dengan seseorang, Anda bicara dalam keadaan apapun Anda, mungkin Anda sedang menghadapi susah, dia selalu menunjukkan kasih, memberikan nasihat, ya kan, dan juga memberikan firman-firman Tuhan dengan telaten. Dia mengajari Anda bagaimana seharusnya. Ya, amin. Jadi kalau Anda melihat orang, Anda tahu, aduh ini orang ini. Percuma hamba Tuhan misalnya ya. Belum selesai ngomong, marah terus begitu. Tetapi kalau Anda berjumpa dengan hamba Tuhan yang mendengar, kemudian memberikan nasihat, mendoakan Anda, percayalah, itu hamba Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Nah, sesudah tentang karakteristik yang kedua, kita harus sadar bahwa hadirat Tuhan itu memberikan kuasa. Katakan kuasa. Kuasa, apa sih kuasanya? Yang pertama, kuasa menciptakan. Anda bisa baca di Kejadian 1:1-3. Kuasa memulihkan, kitab Mazmur. Kuasa perlindungan, kuasa menghancurkan, kuasa impartasi, kuasa perwahyuan. Ini hanya sebagian saja yang saya berikan, masih banyak. Kalau Anda rajin membaca firman Tuhan, Anda akan diperoleh pengertian bahwa hadirat Tuhan memberikan kuasa. Amin. Oke. Berikutnya, saya stop sini sebentar. Nah, kita melihat pembangunan rumah Tuhan di Sumatera Resort yang sedang berlangsung. Sampai hari ini, panitia pembangunan tetap berusaha. Banyak orang yang mengatakan, wah sudah lama itu Pak. Betul. Karena segala sesuatu tidak bisa terjadi seperti membalikkan telapak tangan. Amin. Proses kehidupan kita sendiri saja sudah juga harus melalui proses demi proses. Pertanyaannya, apakah Anda sanggup, Anda taat, memiliki suatu apa saya katakan endurance ya untuk melewati semua proses tersebut bersama dengan Tuhan. Nah, kalau Anda katakan iya, maka Anda memerlukan hadirat Tuhan yang lebih lagi dalam kehidupan Anda. Sehingga di Sumatera Resort itu ada menara doa, ya, kemudian menara doa tiap Selasa, kemudian Sabtu, ada kebaktian. Saya percaya apa yang dilakukan oleh pemimpin kita untuk selalu menghadirkan hadirat Tuhan. Karena kita percaya kalau ada hadirat Tuhan, Tuhan pasti hadir di tempat itu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, bagaimana cara menghadirkan hadirat Tuhan? Saya berikan beberapa step. Yang pertama, cari Tuhan dan kebenarannya. Yesaya 59 ayat 1.
saya berpikir demikian Bapak Ibu, kalau Anda mau menghadirkan hadirat Tuhan, tetapi Anda tidak pernah cari Tuhan, Anda tidak pernah belajar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman, saya tidak habis pikir bagaimana hadirat Tuhan bisa hadir dalam kehidupan Anda. Nah, saya berikan contoh sederhana ya, kemudian memuji, miliki kerinduan yang besar, tinggal dalam Kristus, hati yang melekat pada Tuhan, dan berdoa dan mencari wajah Tuhan. Nah, saya mau bertanya kepada Anda, tentu bagi Anda yang sudah menikah, memiliki anak dan keluarga, bagaimana cara Anda menghadirkan hadirat Tuhan yang sederhana, dengan cara yang sederhana. Tadi pagi saya berikan contoh, kalau saya sendiri dalam keluarga saya sebagai iman di dalam keluarga saya, maka saya bertanggung jawab untuk keluarga saya. Apa yang saya lakukan? Bangun pagi, hal yang pertama dilakukan adalah berdoa. Jangan biasakan bangun pagi, lihat WhatsApp. Apakah ada pesan dari teman-teman? Ayo usahakan itu nanti. Tetapi ketika Anda bangun membuka mata, kalau seperti kami, seumuran mungkin Pak Edward, ya itu udah umur 40 ke atas misalnya. Saya sendiri membiasakan bangun pagi, saya tidak langsung naik dari tempat tidur saya. Saya duduk sebentar 5 menit baru saya bangkit. Kenapa? Menurut kesehatan, kalau kita siap bangun, duduk langsung kita naik, kadang-kadang bisa oyong. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena tua, ya atau mungkin karena selama berapa jam kita tidurnya melintang, darah itu bagaimana, saya nggak ngerti tentang kesehatan. Tapi saya percaya, ketika Anda bangun, jangan langsung bangun. Duduk. Nah, pada waktu duduk itulah saya berdoa. Pertama saya katakan, Tuhan terima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Istri yang tadi saya omongkan tadi pagi, doakan untuk istri Anda. Jangan doakan istri orang lain. Betul? Anak perempuan lagi, sebutkan namanya. Calon besan kalau masih calon menantu kalau masih calon, atau doakan besan Anda, doakan menantu Anda misalnya. Ada cucu, sebutkan cucu. Nah itu setiap hari saya lakukan. Karena saya memiliki kerinduan yang besar. Berkat yang saya terima itu harus turun kepada keturunan saya. Yang mengerti katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sederhana toh. Tugas yang pertama Anda lakukan pagi. Nah sesudah itu siap mandi, Anda mau berangkat, Anda mau doa lebih khusyuk lagi, monggo, nggak ada larangan. Jangan pakai sistem doa 1 hari 3 kali, makan siang, makan pagi, makan siang, makan malam. Ayo doa setiap saat. Mau doa dalam bahasa roh, silakan. Itu saya praktekkan. Kalau saya berangkat dari rumah sampai ke STT itu hampir 45 menit sampai 1 jam. Nah pada saat itu dalam mobil saya bisa berdoa, menaikkan pujian, tapi jangan tutup mata. Karena saya bawa mobil. Amin, amin. Kalau Tuhan melihat kerinduan hati demikian, saya percaya Dia akan hadir dalam kehidupan Anda. Amin. Oke, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Next. Nah, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keadaan ekonomi, perpolitikan, kita sudah mengerti apa yang terjadi pada saat ini. Gak usah jauh-jauh deh. Di kota Medan saja, beberapa bulan terakhir itu kita dikejutkan, kita dihadirkan suatu keadaan di mana banyak begal sana begal sini. Saya coba pikir-pikir, ini mungkin ada pengaruh dari obat, dari narkoba. Mungkin ya, saya nggak berani. Karena apa yang mereka lakukan tidak ada rasa takutnya, betul? Tidak ada rasa takutnya. Nah, lalu saya analisa saya demikian, di Amerika ada beberapa kota besar, kalau Anda ketik di internet, maka coba Anda ketik fentanyl. Fentanyl. Fentanyl ini adalah obat narkoba yang lebih hebat dari heroin ataupun yang kita kenal sekarang ini. Katanya fentanyl itu memiliki 50-100 kali lipat kekuatan dari narkoba yang ada di Indonesia. Anda bayangkan. Sehingga kalau Anda ikuti pemberitaan di Amerika, saya sering search dengan berita, itu di jalan-jalan di kota, terutama di kota Philadelphia,
Banyak zombie hidup berjalan di jalan. Mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan. Anda malah bisa lihat di pinggir jalan mereka tidur, di pinggir jalan mereka duduk terbengong-bengong, di pinggir jalan Anda akan melihat sang wanita menyuntik obat ke dalam yang laki-laki. Sampai demikian. Saya berpikir, wah gawat ini. Nah, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua. Bagaimana tanggung jawab orang tua ataupun siapa saja? Adalah istilahnya itu membatasi, melindungi anak-anak kita melalui kekuatan doa yang mengerti, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kalau Anda tidak mulai sekarang untuk berdoa untuk bangsa, untuk negara, untuk kota, kita akan ketinggalan. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, Daniel, dia berdoa ya di dalam di dalam penjara. Tapi hamba Tuhan mengatakan bahwa Daniel bukan mulai berdoa ketika mereka di dalam penjara, tetapi mereka berdoa sebelum masuk penjara. Artinya kehidupan mereka mulai dengan doa. Artinya kalau Anda mau melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda, bukan berdoa pada saat kejadian, tapi berdoa setiap hari. Hadirkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saya ingin berbagi, akan saya tutup di sini. Hidup dalam hadirat Tuhan. Inilah kunci kita untuk membentengi kita dan keluarga kita dari hal-hal yang kita tidak mau terjadi. Sebagai orang tua, sudah tentu kita mau anak kita, apalagi yang anak-anaknya masih muda, masih sekolah, masih kuliah. Ayo Bapak Ibu, bentengi keluarga Anda dengan hadirat Tuhan. Bentengi keluarga Anda dengan doa. Saya mau mengajak kita untuk memakai atau menggunakan visi dari gereja kita, yaitu api Tuhan harus tetap menyala. Artinya hadirat Tuhan harus dalam ada kehidupan Anda. Hidup dalam hadirat Tuhan dalam bahasa Latin dikatakan coram Deo. Coba sama-sama kita sebutkan. Coram Deo dari bahasa Latin ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus sadar bahwa Tuhan adalah penolong dan juru selamat. Amin. Kedua, ketaatan kita, keintegritas kita harus berdoa. Lihat, kembali lagi kita harus menjaga doa atau kehidupan doa kita. Menjadi pelaku firman, melayani, dan berjalan dalam roh. Nah, yang terakhir berjalan dalam roh, ada bedanya kalau kita hidup dalam roh. Kalau kita hidup dalam roh, belum tentu kita berjalan dalam roh. Artinya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita menghadirkan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita dan kita pintar akan hal itu. Tapi kita tidak pernah memakai Tuhan. Kita tidak pernah bergantung kepada Tuhan untuk seluruh kegiatan yang kita lakukan. Saya tadi pagi memberikan contoh di dalam, memberikan contoh seperti apa yang terjadi di dalam kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, yaitu tentang perjamuan nikah di kota Kana. Kalau Anda masih ingat, ayat ini menjelaskan bagaimana Tuhan, ibunya dan beberapa muridnya diundang ke dalam pesta tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Mereka hadir, anggur habis. Kenapa? Mereka semua sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Sampai melupakan Tuhan ada di dalam ruangan itu. Mungkin Tuhan duduk di pinggiran meja. Gak ada yang kenal. Seberapa sering dalam kehidupan kita rajin berdoa, pelaku firman, sering ke gereja, sering berdoa, puasa lagi. Supaya apa? Supaya hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tetapi kita sering lupa bersandar kepada Tuhan. Artinya kita merasa sudah lebih pintar, kita tidak pernah minta tolong kepada Tuhan. Amin. Saya mau kita mengerti, ketika Anda menghadirkan hadirat Tuhan, ingat, ketika Tuhan hadir, bersandarlah kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir adalah
hadirat Tuhan itu memberikan berkat kepada kita. Artinya ada berkat dari hadirat Tuhan itu sendiri. Yang pertama, tuntunan ilahi, perlindungan ilahi, penyertaan ilahi, perkenanan ilahi. Anda masih ingat yang pertama, tuntunan ilahi? Dalam kehidupan kita memerlukan tuntunan Tuhan setiap saat. Kalau Anda baca di dalam kitab Keluaran 13 ayat 21 sampai 22, ini bercerita tentang bangsa Israel yang berjalan di padang gurun. Dan kita baca dalam ayat ini bahwa tiang awan, tiang api menyertai kehidupan mereka, perjalanan mereka. Kalau Anda masih ingat, mereka berjalan tanpa alas kaki. Tapi kaki mereka tidak pernah, saya belum pernah menemukan di dalam ayat bahwa kaki mereka itu sakit, kaki mereka itu punya timbul benjol sana benjol. Enggak ada. Kenapa? Penyertaan Tuhan 24 jam, 7 kali seminggu. Setiap hari penyertaan Tuhan menyertai mereka. Yang mengerti katakan amin. Kalau bangsa Israel saja bisa demikian, saya percaya Anda dan saya kalau bergantung kepada Tuhan, tuntunan ilahi untuk pribadi lepas pribadi pasti akan digenapi. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Perlindungan ilahi, penyertaan ilahi, dan kemudian perkenanan ilahi. Waktu saya tinggal 1 menit 12 detik. Saya akan berikan kesaksian menutupi, semoga ini memberkati. Saya nggak tahu apakah saya sudah pernah, tapi dengarkan baik-baik. Saya memiliki 2 orang putri, yang dua-dua cewek. Yang kedua yang paling kecil adalah seorang dokter, sudah selesai, sudah tamat, sudah praktek, puji Tuhan. Saya mau menceritakan proses yang dia lalui. Saya paling ingat waktu mau masuk ujian saja, juga banyak proses. Sesudah masuk, sudah mau tamat, tahun terakhir mereka harus istilahnya koas, yaitu praktek di rumah sakit pemerintah di Indonesia. Berarti harus siap ditempatkan di mana saja. Nah itu yang ditakuti oleh kami suku Tionghoa, apalagi anak cewek. Enggak sampai hati kalau lihat anak cewek kita tugasnya di Kalimantan, betul? Kita pasti menghindari itu. Anak saya memberitahu kepada saya, lalu saya katakan, doa. Kamu doa, Daddy doa. Ya, itu 6 bulan sebelumnya. Karena untuk memilih tempat mereka, itu akan berebutan melalui komputer. Jadi pada hari H, setiap mahasiswi kedokteran atau mahasiswa, mereka akan duduk di depan komputer dan berlomba-lomba memilih tempat. Kalau kamu untung, dapatlah tempat dekat. Kalau kamu tidak beruntung, dapatlah seperti di Kalimantan dan di tempat lain. Saya berdoa, minta tuntunan Tuhan. Suatu hari saya bermimpi. Tuhan memberikan 3 tempat bagi saya. Pertama adalah kota Tarutung. Kedua, kalau nggak salah Rantau Prapat. Dan yang ketiga, Sibolga. Kalau Anda sebagai orang tua Kristen, Anda pilih daerah mana? Ayo jujur. 3 ya, Tarutung. Kedua Rantau Prapat. Yang ketiga Sibolga. Karena kota Medan jangan berharap, pasti susah dapat. Kalau alokasinya 10, mungkin yang pilih 12 orang. Kira-kira begitulah. Saya nggak ceritakan sama anak saya. Pada hari H, dia minta, Daddy, saya dan teman saya akan tinggal di hotel. Loh, kenapa tinggal di hotel? Karena internetnya sana lebih kuat. Tidak ada gangguan, ya benar juga. Oke lah, tinggal. Jadi dengan temannya, orang halak kita, mereka tinggal di hotel. Waktu itu saya masih bekerja. Saya mau ceritakan kepada Anda, Roh Kudus itu tidak pernah berbohong. Katakan amin. Singkat cerita, hari pertama nggak bisa. Anda bayangkan seluruh mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia masuk pada saat yang bersama. Pasti jam internetnya. Benar. Hari pertama dibatalkan, tunggu hari kedua. Harus tinggal di hotel 1 malam lagi. Lalu dia bilang, Daddy besok jam 8 pasti buka. Nanti saya infokan Daddy. Jadi mereka nginap, saya hanya tetap berdoa. Berdoa itu yang bisa kita lakukan. Esoknya tiba. Jam 8,
Anak saya WhatsApp saya, Daddy, Medan jangan pernah mimpi lagi. Berarti nggak ada kemungkinan lagi Medan. Kalau Medan itu ada berapa, salah satunya rumah sakit Komdak, rumah sakit Bayangkara ya kalau salah ya. Dan itu susah untuk dapat tempat itu. Kalau dapat tempat itu puji Tuhan dekat kan, betul kan? Nah, 1 jam kemudian saya bilang sabar saja, doa saja ya. Saya sendiri dalam diri saya doa bahasa roh di kantor. Tiba-tiba anak saya berkata, Dad, cepat Dad, ada 3 tempat yang lagi kosong yang bisa dipilih. Tahukah Anda, ketiga tempat itu sama dengan kota yang diberikan dalam mimpi oleh Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lalu saya cepat mengatakan, ambil yang pertama, Tarutung cepat saya bilang. Karena saya di dalam hati saya waktu saya pikir, Tarutung, Ranto, Sibolga. Tarutung sajalah. Banyak anak-anak Tuhan di sana. Amin. Setelah dipilih dia bilang, baik Daddy, dapat Tarutung. Puji Tuhan saya bilang. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa sih yang saya kenal di Tarutung? Gak ada. Tarutung pun saya gak pernah nginjak kecuali lewat ke kota Sibolga. Tarutung saya gak ada yang kenal. Karena begini, kita harus persiapkan apa? Rumah kosnya dan sebagainya. Kalau Anda tidak ada kenal siapapun, bagaimana? Nah, saya mau saksikan kepada Anda, kalau Tuhan sudah mau menolong kita, Dia akan tolong dari A sampai Z. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini yang terakhir. Tiba-tiba saya disadarkan, kan ada gereja GBI di kota Tarutung. Kenapa takut? Oh ya, saya ingat, siapa sih gembalanya? Pak Panggabean. Saya cepat-cepat telepon, Amang, begini, tolong saya. Jangan takut Pak, kirimkan anak Bapak dan Ibu, karena saya nggak sempat untuk mendampingi beliau, anak kami ke Tarutung. Saya suruh istri, bawa mobil lah mereka ke Tarutung. Bapak, Mama, Ibu, anak dan teman mereka. Dan istri saya menjadi supirnya. Sampai ke Tarutung bawa mobil. Puji Tuhan, Pak Panggabean mengurus dari A sampai Z. Tempat kosnya dan sebagainya. Tahukah Anda, tempat kosnya pas berada di belakang gerejanya Pak Panggabean. Bukankah Tuhan yang kita sembah luar biasa? Kenapa? Karena ketika Anda meletakkan kepercayaan Anda percaya Tuhan Yesus akan mengatur segala sesuatu, maka terjadilah sesuai dengan iman Anda. Amin. Yang percaya, mari sama-sama kita pakai berdiri. Yang percaya, mari kita sepakat bahwa api Tuhan dalam kehidupan kita harus tetap dijaga, yaitu Roh Kudus. Jadilah tuan rumah yang baik bagi Roh Kudus, karena Dia akan menceritakan, akan menolong Anda, akan mengatur Anda di dalam kehidupan Anda. Amin. Haleluya. Mengenali kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Terluka, Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Kekasih Tuhan, miliki iman bahwa hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan Anda. Saya berikan suatu ilustrasi. Ada sekelompok anak dipanggil untuk berkumpul di tengah lapangan.
Surya mengatakan akan turun hujan, walaupun tidak ada hujan. Ada seorang anak membawa payung. Itulah iman. Saya percaya anak ini percaya. Saya percaya bahwa anak ini memiliki iman yang begitu luar biasa. Ketika hujan turun, payung sudah tersedia. Seberapa banyak di antara kita memiliki iman yang demikian? Mungkin saja Bapak Ibu, ada di antara kita sudah berkeluarga yang sedang merindukan anak. Tuhan berjanji akan menggenapi setiap doa-doa orang percaya. Seberapa besar iman Anda untuk menunggu seorang bayi dalam kehidupan Anda? Apakah Anda berani menunjukkan iman Anda? Anda siap sediakan sebuah tempat tidur bayi di rumah Anda. Kalau Anda berani, Anda memiliki iman yang begitu luar biasa. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu dengan cara sederhana. Hamba-Mu mohon ya Roh Kudus beracaralah dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkan isi hati-Mu. Genapi seluruh janji dan firman-Mu atas kami semuanya. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini Bapa, kami persiapkan diri kami untuk menerima berkat dan kasih karunia langsung dari Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita buka kedua tangan kita dan kita arahkan ke surga. Pulanglah dengan membawa berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Kasih karunia demi kasih karunia, dan kasih karunia untuk menikmati semua kebaikan dan kemurahan mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini sambil kita mempersiapkan persembahan kita selama mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak atau Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus. Berikut warta sepekan GBI Sutomo Tower Minggu 23 Juli 2023. Pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak atau Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. 2. Ibadah Raya GBI Sutomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 10.30 WIB dan sesi kedua pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. 3. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi asar yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Pak Edward nomor handphone 0813 6545 5703 atau Pak Torang nomor handphone 0821 6418 3467. 4. Mari bersama-sama bergabung dalam Family Altar atau FA. FA 01 setiap hari Rabu pukul 19 WIB di Jalan Tamrin nomor 3. FA 02 atau FA Sutomo Tower setiap hari Jumat minggu ketiga pukul 18.30 WIB bertempat di ruangan ini.
5. Ibadah FA Pemuda Youth diadakan setiap hari Sabtu pukul 19 WIB bertempat di ruangan ini. 6. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia dapat mengikuti training Departemen Musik setiap hari Jumat pukul 15 WIB di ruangan ini. 7. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA nomor rekening 837 2286 228 dan untuk persembahan pembangunan ke rekening Permata Bank nomor rekening 986 776 2288. Informasi rekening dapat dilihat di papan pengumuman. 8. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Ustomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat menghubungi ASER yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Ustomo Tower serta tidak makan di dalam ruangan ibadah. Mari bersama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, berakhirlah ibadah kita pada sore hari ini. Bagi Bapak Ibu ingin memberikan persembahan secara langsung boleh menyampaikannya ke dalam amplop yang tersedia dan kotak yang di pintu keluar dan melalui transfer bank. Sampai berjumpa minggu depan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na.